Baik teman-teman, saya akan berikan tutorial bagaimana cara menjalankan InstaBlast Pro yang gateway yang versi web-based. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Setelah teman-teman login, nanti akan diarahkan pertama akan ke menu dashboard. Nah, nanti teman-teman bertanya ini kenapa offline? Offline di sini karena memang teman-teman harus menghubungkan dulu WhatsApp teman-teman di sini ya untuk menjalankan eh, aplikasi ini untuk menjalankan broadcast. Nah, di sini ada beberapa tampilannya ya, teman-teman. Nah, kemudian ada device WhatsApp. Nah, silahkan teman-teman loginkan di sini sesuai dengan paket teman-teman ya. Misalkan saya berikan di sini akun 1. Nah, kita tinggal tambah akun di sini. Kita tinggal tambah. Nanti di sini muncul barcode-nya. Silahkan teman-teman scan pakai WA masing-masing ya. Bentar saya scan dulu. Kita scan dulu sampai terhubung ya teman-teman. Ini saya gunakan handphone untuk scan. Nah, ini udah terhubung ya teman-teman. Nah, ini udah terhubung, kita udah scan ya. Nah, di sini sudah statusnya online ya teman-teman karena memang WhatsApp-nya sudah terhubung. Nah, kemudian ada kalau sudah terhubung di sini, kemudian ada fitur kontak ya teman-teman. Nah, fitur kontak di sini teman-teman bisa melakukan dua cara ya. Pertama kita melakukan impor pakai CSV atau TXT. Kemudian teman-teman bisa impor langsung di sini ya. Impor langsung di sini. Misalkan saya mau impor pakai CSV, teman-teman boleh download dulu di sini ya. Download dulu formatnya seperti ini. Kita cek ya formatnya seperti ini. Nah, teman-teman boleh mengikuti ini, boleh tidak ya teman-teman. Yang variabel ini bebas teman-teman boleh nambahkan di sini ya, boleh menambahkan. Nanti kita akan sebut ketika kita mau melakukan broadcast ya. Nah, ini yang penting ini ada di sini ya. Yang penting ada nomor WA, nomor bisa ditulis nomor, bisa ditulis phone, WA atau WhatsApp bisa ya, atau nomor juga boleh ya. Nah, misalkan saya buat seperti ini ya. Saya buat seperti ini. Saya upload dulu database saya ya. Nah, kita upload seperti ini ya. Nah, database saya seperti ini. Ada WA, kemudian ada nama, email, produk. Nah, seperti itu. Kita tinggal simpan DB misalnya database. Kemudian kita simpan di sini ya. Nah, ini udah tersimpan, artinya ada 1280 kontak ya, ada 4 variabel. Nah, 4 variabel di sini nanti kita bisa sebut ketika kita mau melakukan broadcast ya. Untuk misalnya nomor ini kita mau sebut namanya, kemudian kita mau sebut emailnya, kemudian apa yang dia beli. Nah, kita bisa sebut di sini. Seperti itu ya. Untuk kemudian ada pelanggan unsubscribe di sini ketika kita melakukan broadcast ya, teman-teman. Kita melakukan broadcast, kemudian kita mau misalkan supaya nomor kita nggak diblokir ya. Biasanya kan ketika orang sudah menerima nomor kita, broadcast kita sudah terlalu sering ya, biasanya dia akan memblokir. Kalau kita memberikan instruksi untuk stop, biasanya WhatsApp kita akan aman aja karena kita nggak diblokir ya. Nah, biasanya kita arahkan customer untuk klik menulis stop di sini supaya dia tidak masuk daftar broadcast lagi ya. Ketika kita lakukan broadcast, dia akan masuk di sini otomatis. Kita simpan ya. Nah, kemudian ada media center. Silakan teman-teman upload filenya di sini yang ingin teman-teman kirim misalnya ya. Misalkan ini kita upload. Nah, ini ya. Ini filenya agak besar, jadi uploadnya lama. Teman-teman bisa mengupload dokumen, video, ya atau gambar. Nanti akan tersimpan di sini. Jadi setiap member itu
dia akan memiliki data masing-masing ya, nggak kecampur sama yang lain. Nah, sebelum kita beralih ke sini, kita ke laporan dulu. Di sini ada laporan ya, lengkap laporannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada tools ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini misalkan ada 5 WA atau beberapa WA yang di sini, teman-teman bisa memilih akun mana yang ingin teman-teman scrap. Di sini ada fitur scrap riwayat. Jadi orang yang pernah chat sama kita itu bisa di scrap ya teman-teman, bisa di scrap seperti ini. Nah, di sini. Berarti ada 997 yang riwayat chat yang bisa kita broadcast kembali ya untuk nomor ini ya. Untuk nomor ini ya. Nah, kemudian kita bisa juga men-scrap nomor yang ada di grup ya. Misalnya ini kita mau scrap. Nah, tinggal kita salin aja, kemudian kita tempel di sini. Kemudian kita simpan nama database-nya apa, misalnya grup ya, grup 1 ya. Nah, dia akan tersimpan di sini. Nanti kita akan broadcast. Jadi di sini sangat powerful ya, teman-teman. Di sini fiturnya sangat powerful karena ada scrap riwayat, kemudian kita bisa men-scrap nomor yang sudah kita gabung ya. Nah, di sini ada juga validasi nomor untuk memvalidasi nomor yang aktif ya dan tidak aktif. Anggaplah misalnya ini nggak aktif, kita validasi. Nah, berarti ini valid, WhatsApp-nya aktif. Nanti kita akan tambahkan beberapa fitur lagi di sini ya teman-teman. Ini masih tahap launching ya teman-teman. Saat video ini saya buat, ini masih launching. Nanti kita akan tambahkan beberapa fitur ya teman-teman. Kita akan tambahkan beberapa fitur, misalnya mengambil nomor dari Google Maps atau mengambil nomor di WhatsApp aktif di daerah kita masing-masing, itu bisa ya teman-teman, nanti kita terapkan di aplikasi ini. Nah, kemudian ada auto reply. Ya, auto reply di sini teman-teman bisa Nah, ini saya kira fitur ini sangat penting ya teman-teman. Ini bisa kita jalankan selama 24 jam ya teman-teman. Bisa kita jalankan. Teman-teman aktifkan aja seperti ini. Kemudian WhatsApp yang mana teman-teman ingin pilih untuk mengaktifkan, misalnya ya, kita aktifkan pakai ini. Kemudian teman-teman jika menjual produk fisik, teman-teman bisa bisa melakukan pengecekan ongkir di sini ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan juga. Silahkan teman-teman tinggal tulis saja teman-teman berasal dari daerah mana. Nanti teman-teman akan di sini ya, dihitungkan ongkirnya secara real ya, bukan asal menebak, tapi memang ada datanya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa integrasikan jika teman-teman ada data di ada akun di Raja Ongkir, teman-teman bisa pakai integrasi di sini ya. Silahkan masukkan APK masing-masing ya. Sama. Tapi ini sudah pakai sistem, ini sudah saya terapkan di sini ya teman-teman. Tinggal dipakai aja, nggak perlu pakai APK. Nah, silakan teman-teman customer service, tipe customer service apa ya teman-teman inginkan. Di sini teman-teman bisa menulis langsung ya, menulis juga seperti ini. Nah, pakai emoticon. Nah, silakan teman-teman di sini. Anda adalah admin. Nah, tinggal disimpan di sini ya. Kalau ini dia kita misalnya kan dia setelah ada chat masuk, berapa detik kira-kira setelah membaca. Ya, nah ini di sini ya kita setting supaya lebih natural ya. Ada memori riwayat ya. Kemudian kita tambah produk knowledge. Teman-teman di sini mau tambah berapa produk knowledge pun bebas ya teman-teman. Misalkan kita ambil di sini establish ya. Nah, tinggal teman-teman copy aja di sini seperti ini ya. Kita salin, paste di sini. Kemudian kita buka medianya. Sorry, kita kembali lagi ke sini.
Kita upload gambar, pilih gambar ini. Ini akan dia jadikan sebagai gambar referensi ya untuk produk ini ya. Jadi ketika customer meminta gambarnya, nanti ini akan dikirimkan. Tinggal teman-teman tambah di sini berapa produk pun teman-teman inginkan ya. Nah, kita simpan. Kita jadikan ini sebagai referensi ya teman-teman. Oke, kita testing ya teman-teman. Ini kan udah login, kita testing untuk WhatsApp-nya. Apakah berfungsi ya teman-teman? Kita testing ya. Nah, ini kita testing ini ya. Ini kita nggak perlu buka ya, ini tersimpan di server ya teman-teman. Ini tersimpan di server, kita nggak perlu buka ya, itu akan jalan 24 jam. Halo, kamu jual apa? Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, dia membaca dulu seperti ini. Dia baca, kemudian dia mengetik ya. Nah, di ini ada jedanya sekitar 10 detik. Silahkan teman-teman setting seperti itu ya. Nah, ini kami menyediakan layanan WhatsApp. Kalau banyak ini, nah ini ya. Nah, seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita cek lagi harga berapa. Ini juga bisa baca gambar ya teman-teman. Silakan teman-teman, misalnya ada orang yang kirim kirim resi pembayaran atau resi untuk ketika sudah melakukan pembelian. Nah, di sini akan direkap ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini lengkap dia berikan. Tadi kita tinggal paste aja di sini ya. Padahal secara acak di sini ya teman-teman. Tinggal di paste aja. Oke, seperti itu untuk AI chat. Kemudian ada AI auto reply. Kemudian ada Waba Cloud. Nah, di sini kita terintegrasi juga ya teman-teman sama WA official dari Meta ya. Cuman di sini masih terhubung secara manual ya teman-teman. Silahkan teman-teman buat akun sendiri di Meta ya. Nah, untuk tutorialnya banyak di YouTube. Silahkan teman-teman cari sendiri cara membuat WhatsApp official dari Meta. Nah, banyak. Nah, setelah teman-teman mendapatkan tokennya sama ID-nya, silahkan teman-teman loginkan di sini, nanti akan tersambung ya. Ini masih versi beta ya teman-teman. Mungkin kedepannya kita akan teman-teman bisa langsung registrasi di sini tanpa lewat Meta ya. Bisa langsung registrasi di sini. Oke, kemudian ada API integrasi. Nah, silahkan teman-teman manfaatkan di sini. Teman-teman bisa pakai sebagai notifikasi. Misalkan teman-teman ada ada toko di WordPress atau toko di teman-teman yang sudah buat ya. Biasanya ini bisa dipakai sebagai notifikasi. Nah, ini juga saya pakai sebagai notifikasi. Nah, misalkan mungkin next kedepannya di tools ini kita akan tambahkan plugin untuk notifikasi pembelian di WooCommerce ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman download aja nanti jika sudah tersedia. Ya, ini masih tahap pengembangan. Nanti kedepannya mungkin ada beberapa fitur ataupun beberapa tools tambahan teman-teman bisa download di sini untuk teman-teman jadikan sebagai tools teman-teman ya. Oke, langsung saja kita perhatikan bagaimana kita melakukan broadcast ya teman-teman. Nah, kita lakukan broadcast di sini ya. Nah, ini nih kita perhatikan untuk broadcast ya teman-teman. Di menu campaign, kemudian teman-teman pilih akunnya ya, akun mana yang teman-teman inginkan untuk broadcast. Kemudian ada teman-teman pilih kontak yang teman-teman sudah input tadi, kita pilih kontak. DB-nya di sini ya, misalkan ini. Misalkan inilah ya, teman-teman. Kemudian Instablast misalnya.
Nah, di sini muncul ya, di sini kan nggak ada ya teman-teman. Di sini nggak ada untuk pilihan variabelnya yang sesuai dengan ini karena memang kita nggak pakai variabel tadi, hanya menginput dari grup ya, grup seperti ini. Tapi ada fitur untuk di sini ya teman-teman. Kalau kita gabung dengan grupnya, kita bisa sebut namanya langsung di sini. Nah, kita bisa pakai ini ya teman-teman. Kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai ini kalau memang nggak ada namanya. Kalau misalnya kita dalam satu grup, walaupun kita belum ceritanya kita belum simpan nomornya atau kita belum save, database-nya belum tersimpan sama kita, ini bisa kita sebut namanya ya teman-teman, karena datanya sudah ada di grup. Jadi ini kita bisa sebut namanya seperti ini. Nah, misalnya halo Kak. Nah, ini kan nomornya saya belum simpan ya teman-teman. Nah, kita testing sebentar ya. Bentar saya buat oke, ini ya. Ini udah ada. Ini kan dia nggak ada database. Ini nggak ada di database kita ya teman-teman. Nomor ini karena kita ambil di grup aja ya. Nah, kita testing apakah dia menyebut namanya. Kalau nggak sebut nama berarti memang nggak ada namanya di kontak ya teman-teman. Nah, kita simpan template-nya ini. Bebas ya. Nah, teman-teman juga bisa menganalisa di sini. Ini bisa dianalisa oleh AI apakah mengandung spam ataukah seperti apa ya. Ini ada pesan mengandung banyak huruf kapital. Nah, dia disarankan seperti ini ya. Nah, kita abaikan aja ya. Teman-teman bisa. Kemudian ada fitur spintax. Nah, silakan teman-teman gunakan spintax sini. Jadi setiap broadcast itu beda-beda ya teman-teman. Itu akan beda-beda ya. Kita akan dibuatkan spintax. Nah, seperti ini ya. Nanti tetap hasilnya seperti ini. Kita kembalikan aja ya, teman-teman. Karena itu kita masih perlu filter ya. Nah, intinya seperti ini. Kita lakukan broadcast. Teman-teman bisa pakai media. Kita pakai media. Kita pakai di sini anti break, anti spam ya, teman-teman. Misalnya delay per pesannya berapa? Misalnya 30 detik per pesan ya. Teman-teman bisa acak juga di sini 30 sampai 40 detik misalnya ya. Kemudian setelah mengirim 25 pesan dia akan break misalnya 120 detik, 2 menit seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa jadwalkan ya. Teman-teman bisa jadwalkan misalnya setelah teman-teman jadwalkan browsernya bisa ditutup, maka broadcastnya akan tetap jalan ya. Nah, kita nggak jadwalkan, kita langsung aja testing ya teman-teman. Nah, ini udah berjalan ya teman-teman. Kita coba buka ya. Nah, saya pause saja ya. Saya stop saja. Saya pause ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sini ya. Ini kita nggak berteman ya teman-teman, tapi kita berteman di grup ya, di grup Facebook. Kita bisa sebut namanya seperti ini walaupun kita nggak simpan nomornya ya. Nah, bisa seperti itu ya. Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Setidaknya kalau kita gabung di grupnya itu akan muncul ya teman-teman. Oke, saya kira sampai di situ ya teman-teman. Cara menjalankan broadcastnya, silahkan teman-teman jalankan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke admin kita. Terima kasih.